Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Mari berdonasi dalam program Tebar Buku Saku, Tuntunan Bersuci, dan Salat bagi Orang Sakit bersama Dakwah Sulsel. Dan insya Allah buku saku ini akan disebar di beberapa rumah sakit di wilayah Sulawesi Selatan. Barakallahu fikum, info donasi di bawah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum akhi Yusuf. Assalamualaikum akhi Yusuf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salat adalah kewajiban bagi seorang muslim, baik itu dalam keadaan ia sehat ataupun dalam keadaan ia sakit. Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan untuk melaksanakan salat sesuai dengan kemampuan ia masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika salah seorang di antara kalian ingin melaksanakan sholat, maka hendaknya ia membasuh mukanya, kemudian tangannya hingga ke sikunya, dan mengusap kepalanya, kemudian membasuh kakinya hingga kedua tumitnya. Adapun bagi mereka yang tidak bisa berwudu ketika ingin melaksanakan sholat, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan baginya untuk mengganti wudu tersebut dengan tayammum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang dalam keadaan sakit, kemudian dalam keadaan musafir, atau dalam keadaan junub, atau ia habis berhubungan dengan istrinya, maka ketika ia tidak mendapatkan air, hendaknya ia bertayamum dengan tanah yang bersih atau dengan debu yang bersih. Kemudian setelah itu ia mengusap wajahnya dan juga mengusap kedua tangannya. Bagi mereka yang sakit dan mampu untuk berwudu, maka wajib baginya tetap berwudu seperti biasa. Adapun bagi mereka yang tangannya mungkin dilapisi oleh gips atau dilapisi oleh perban dan tidak mampu ia untuk berwudu sebagaimana biasanya, maka diperbolehkan baginya untuk menggunakan air dan membasuh di atas perban tersebut. Namun ternyata jika membasuh dengan air juga tidak mampu, maka diperbolehkan baginya untuk bertayamum sebagaimana mestinya. Adapun tata cara salat bagi orang yang sakit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan tata caranya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imran ibn Husain. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Fasalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa ala janbin." Salatlah dalam keadaan berdiri, namun jika tidak mampu maka dalam keadaan duduk. Adapun jika tidak mampu maka dalam keadaan berbaring. Yang pertama, bagi mereka yang sakit namun mampu untuk melaksanakan sholat secara berdiri, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat secara berdiri. Adapun jika dia tidak mampu untuk berdiri dan dalam keadaan duduk dia mampu, maka Nabi SAW juga mengajarkan tata caranya. Yang pertama, kata para ulama kita, diantaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang pertama, bagi mereka yang dalam keadaan duduk, hendaknya ia ketika ruku membungkukkan sedikit tubuhnya, dan ketika ia sujud, ia lebih membungkukkan lagi tubuhnya. Adapun dalam keadaan yang lain sama keadaannya ketika ia dalam keadaan sholat. Bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara duduk, maka Nabi SAW memberikan keringanan untuk berbaring dan juga berbaring mengarah ke kanan. Ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun jika tidak mampu berbaring sebelah kanan, maka sebelah kiri juga tidak masalah, walaupun lebih afdal, kata para ulama kita, adalah dengan berbaring ke sebelah kanan. Wajah harus tetap menghadap ke kiblat, namun jika tidak mampu, maka
ke arah manapun semampu ia, maka tidak masalah juga sebagaimana pandangan dari para ulama kita. Adapun ketika ia tidak bisa menggunakan badannya yang lain dan hanya bisa mengangkat kepalanya, maka ketika ia ruku dia mengangkat sedikit kepalanya ke atas, dan ketika dia sujud dia mengangkat lebih tinggi lagi kepalanya. Ini perbedaan bagian-bagian ketika dia ruku dan ketika dia sujud dalam keadaan kepalanya bisa diangkat. Adapun jika sama sekali tidak bisa digerakkan juga kepalanya, maka para ulama kita memberikan kemudahan dengan cara menggunakan isyarat dengan matanya. Bagi mereka yang hendak ruku, ya dia menutup matanya sedikit, namun tidak mengedipkannya secara total. Setelah itu membukanya sebagai isyarat bahwasanya ia telah bangun dari ruku, dan setelah itu dia menutup lebih dalam lagi sebagai isyarat bahwasanya ia dalam keadaan sujud. Setelah itu ia angkat kembali sebagai isyarat bahwasanya ia telah berdiri dari sujudnya. Dan bagi mereka yang tidak mampu memberikan isyarat juga dengan mata, maka para ulama kita memberikan kemudahan dengan cara sholat menggunakan hatinya. Ya, dia mengucapkan langkah-langkah dalam sholat itu dengan menggunakan hatinya.